Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kembali kita pertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita. Dan untuk sore hari ini kita tidak melanjutkan dulu kita Riyadhus Shalihin. Kita ingin membahas beberapa perkara yang memang harus kita ketahui ya menjelang bulan Ramadan ini, tarhib Ramadan. Hari ini kita tanggal 19 Sya'ban ya, jadi sudah masuk paruh waktu akhir, separuh terakhir di bulan Sya'ban. Harus ada persiapan ya, harus ada persiapan dan untuk menghadapi di bulan Ramadan nanti, terutama dari sisi ilmu dan mental ya. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan Ramadan, kita ingin sampaikan terkait dengan bulan Sya'ban. Terkait bulan Sya'ban, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, atau sasi ruah ya. Rasulullah SAW dalam satu hadis dia menyebut dua hal terkait dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, Rasul mengatakan bulan Sya'ban itu syahrun yakfulu anhu an-nas. Jadi syahrun yakfulu anhu an-nas. Jadi bulan di mana manusia itu banyak yang melalaikan, banyak yang meremehkan. Sehingga karena meremehkan, mungkin karena tidak tahu keutamaan Sya'ban ini, ya, mungkin juga ya belum pernah dengar sebelumnya tentang keutamaan Sya'ban gitu. Sehingga orang biasa-biasa mawon, tidak ada spesialnya bulan Sya'ban. Jadi Rasul mengatakannya sebagai syahrun yakhfulu anhun nas. Jadi manusia banyak lalai. Para ulama menyebutkan bulan Sya'ban ini dilalaikan karena posisinya kejepit di antara dua bulan yang haram, bulan yang mulia, bulan yang sangat dihormati, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab ini salah satu dari 4 bulan yang haram, yang disucikan dan dihormati, nggak boleh perang di dalamnya. Berbuat dosa di 4 bulan ini dosanya lebih besar, maksiat di bulan 4 ini dosanya lebih besar,
beramal soleh di 4 bulan ini pahala dan jalannya besar. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Sya'ban, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi Rajab sama Ramadan, kemudian tengahnya ada Sya'ban, kecepit di antara 2 bulan yang mulia. Sehingga orang-orang mungkin lalai. Kalau dulu lalainya mungkin karena ya itu tadi, ya Rajab itu udah mulai bulan yang dihormati, bulan orang juga udah mulai menyadari keutamaan Ramadan. Startnya udah 6 bulan yang lalu atau dimulai dari Rajab. Maka doanya Rasulullah gimana? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami sampai di bulan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya seperti kalau kita hari Harpitnas lah, hari kecepit nasional. Minggu libur, Selasa libur, tanggal merah, Senin pribun. Sudah rasa-rasen nyebut gawe ya udah enggak semangat. Sekolahan biasanya nggak pulangan cepat atau untuk bersih-bersih, udah mulai tidak konsentrasi, anggapnya ini kecepit. Sya'ban juga begitu sikap manusia. Padahal rumusnya begini, ketika suatu waktu itu kok dilalaikan banyak orang banyak melalaikan di satu waktu, maka ibadah di waktu tersebut itu nilainya istimewa. Itu rumus gitu. Jadi kalau subuh itu kenapa mulia? Sholat 2 rakaat sebelum subuh kok diganjar lebih baik daripada dunia seisinya. Ini kok sholat sunnahnya. Bagaimana dengan sholat wajib subuhnya? Tentunya lebih dahsyat. Karena mayoritas orang-orang lalai. Karena mayoritas orang masih tidur, lelap. Itu subuh. Subuh itu sholat yang berat bagi orang yang ada kemunafikan dalam hatinya. Subuh tepat waktu ke masjid bagi laki-laki. Sebelum subuh ada sholat tahajud, itu juga mulia. Semakin waktu itu bikin orang lalai di waktu itu, ya. Kok kita mau beribadah di situ, maka nilainya mulia. Begitu pula Sya'ban. Maka kalau kita baca keutamaan di bulan Sya'ban, apa yang dilakukan Rasul, para sahabat, kaum muslimin dari kalangan salafus saleh, mesti banyak puasa. Bahkan istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Rasul itu nggak pernah puasa sebanyak ya di bulan Sya'ban selain Ramadan. Kalau Ramadan kan full, wajib 31 bulan full. Di luar Ramadan Rasul nggak pernah puasa sebanyak bulan Sya'ban. Ya karena ternyata itu tadi untuk persiapan gitu. Rasul hampir sebulan penuh itu puasa Sya'ban. Kemudian baca Quran juga di bulan Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para qurra, para qari, para pembaca Al-Quran. Jadi apa yang spesial di bulan Ramadan, spesial juga di bulan Sya'ban. Kalau baca Quran di Ramadan itu mulia, Sya'ban ini ya persiapan. Kalau Ramadan nanti isinya puasa, ya Sya'ban puasa. Kalau nanti sholat malam tarawih di bulan Ramadan itu mulia, ya tahajud, ya Sya'ban ini yang mulia di bulan Ramadan. Sya'ban ini pemanasan. Itu maksud dari kita supaya tidak melalaikan Ramadan. Bulan Sya'ban, supaya kita lebih baik persiapannya. Kalau diumpamakan oleh para asatidzah, para ulama, kita tahu bulan depan tuh mau lomba, masa nggak ada persiapan? Ya, masa nggak ada
apa namanya istilahnya TC. Jadi bahwa olahraganya lebih maksimal, latihannya lebih maksimal, dan tunjang begitu. Dan ini hanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, panggilan ini hanya pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak hanya kepada orang Islam, tapi khusus hanya orang-orang yang Islam dan beriman. Nah, Islam itu dan beriman yang enggak tertarik. Tidak tertarik sama sekali. Maka bulan Sya'ban ini terutama di akhir, paruh akhir, karena kita udah tanggal 19 ya, antara seminggu atau 2 minggu kurang lah, tinggal berapa hari malah nggih. Itu kalau memang kita selama ini belum pernah nyoba puasa Senin Kemis, jadi coba dalam rangka supaya kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikan Sya'ban. Jadi jangan sampai kita seumur hidup puasanya nek Ramadan tok. Padahal ada puasa sunnah Senin Kemis belas terus pernah nyoba. Poso 3 dino setiap bulan, Ayyamul Bid ora pernah nyoba. Kalau kita ingin tidak termasuk orang yang lalai di bulan Sya'ban, ya tahajud, salat malam. Tahajud itu udah harus 11 rakaat. Tahajud itu enggak harus jam 1, jam 2, jam 3. 15 menit sebelum adzan subuh itu udah tahajud. 20 menit, 30 menit, atau waktu sahur lah. Kalau kita sahur itu jam pindah 20-30 menit menuju adzan subuh. Itu sholat 3 rakaat, 2 rakaat salam, tutup 1 witir. Baru kuwi pun madhep ngilen dingkluk. Gandeng yo akeh ndongane, arep ndonga apa-apa kena kabeh pun mboten sah ndonga kathah-kathah, istighfar mawon. Istighfar sing paling afdol niku istighfar di waktu sahur. Wa fi asharihim yastaghfiru, dan di waktu sahur mereka istighfar. Jadi khusus wong sing buntet-buntet urusane niku, kakean urusan, kakean masalah hidup, ekonomi, utang piutang dan sebagainya, niku cocok sangat niku. Dirutini mawon. Jadi sholatnya namun 3 rakaat. Mungkin rakaat pertama Al-Kafirun, nggak usah Al-Baqarah. Ya, nggak usah Al-Baqarah, nggak usah Ali Imran, boten sah megang Quran. Sholat niku abot. Sing mastani salat abot niku Allah piyambak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Innaha lakabirah. Salat itu berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, kita selama ini susah khusyuk, makanya nggih abot, salat abot boten sah. Boten sah ngoyo-ngoyo, penting istiqomah, sithik-sithik sepenting telaten. Aja buru kuantitas, pengennya rampung 11 rakaat, tapi sesuai pembuatan malih 3 rakaat tapi acek 15 menit sadurunge subuh, pun mapan teng ruang tamu napa ruang tengah, mboten sah teng masjid. Karena sholat sunnah itu paling afdol di rumah. Mesti. Ya. Lampunya dipateni nggih angsal ben tambah sejuk, tambah susuk ya. Pokoknya 3 rakaat salam, tutup 1 witir. Nek ndonga kira-kira bingung leh ndonga apa, boten sahaken ndonga, istighfar mawon. Pesane napa ini, kalau masalahmu banyak dan kamu banyak permintaan kepada Allah dan kamu bingung merangkai kata, gak pinter ndonga, maka cukupkan, kumpulkanlah doamu, permintaanmu semuanya dalam 1 istighfar. Astagfirullah. Allah Maha tahu. Allah itu ngertos urusan-urusan kita. Tanpa kita laporan pun Allah tahu. Baik, kalau asli nggih, istighfar mawon. Kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, kata Ibnu Qayyim, Allah kalau sudah kita dapat ampunan Allah, Allah akan selesaikan semua masalah-masalah kita. Ini poinnya.
walaupun kita tidak meminta. Pengen boten dirampungi kali Gusti Allah, diparingi jalan keluar kali Gusti Allah, padahal kita nggak pernah minta. Gandeng wonge niku wau rajin istighfar. Wonten istighfar wae. Dingkluk marep mulon nganti keturunan asal boten. Asal bahwa keturunan gak dosa. Malah ganjaran tok sak ini turu ning. Tangi-tangi ngerti-ngerti azan. Terus dan wudu melih boten. Wudu melih karena tidur pulas itu membatalkan wudu. Jadi jenengan kok angker ngrungokne khutbah Jumat. Angker ngantek muni-muni gitu. Ngantek ngiler-ngiler niku ampun langsung ngadeg tumut salat, batal wudune jenengan. Jadi tau ingin melih perbaiki wudu. Karena al-naumu al-mughrik, an-naumul amid, tidur yang pules. Tanda tidur pules niku ngeces. Pules niku lho muni ora apa melih. Wis wangler wae gak krungu apa-apa. Khotbah ati-ati krungune mung assalamualaikum waalaikumsalam. Tutup dan buka dan tutup tok. Ya jangan langsung sholat. Diperbaiki wudunya. Karena kalau langsung sholat gak sah. Karena wudunya udah rusak. Nah, ya, ini yang pertama. Rasul menyebut Sa'ban itu bulan yang apa tadi? Yakfulu anhu An-nas, manusia banyak lalai. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang sama Rasulullah SAW menyebut bahwa bulan Sa'ban itu syahrul turfa'u al-a'malu as-salihu ila rabbil adad. Bulan di mana amal-amal saleh itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ana sha'id, dan maka Rasul ingin ketika amal soleh itu diangkat, beliau ingin dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan berpuasa. Dalam riwayat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada waktu amal soleh itu diangkat, ada yang sifatnya pekanan. Setiap pekan itu ada hari Senin dan hari Kamis. Itu amal soleh diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW puasa di hari Senin dan Kamis. Alasannya adalah ketika amal soleh itu diangkat menuju Allah, beliau dalam keadaan beramal soleh, yaitu berpuasa. Itu alasannya puasa Senin Kamis. Jadi bukan alasan Rasul puasa Senin itu karena memperingati hari lahirnya beliau. Ini seperti dianggap beberapa orang yang membolehkan memperingati hari lahir adalah barakallahu fi umrik. Ini versi hijrahnya. Versi lawase nggih happy birthday. Selamat dari ulang tahun niku sami mawon mbok jenengan ganti barakallahu fi umrik, barakallahu fi. Ndak usah ada ucapan itu nek mau diucapke pas hari lahirnya orang tersebut. Mungkin jenengan berteman di Facebook, ada pemberitahuan ini temanmu ini hari ini ya hari ini ulang tahun. Terus komen barakallahu fi umrik. Enggak ada tuntunannya. Enggak ada tuntunannya memperingati mendoakan orang di hari lahirnya, enggak ada. Tuntunannya sinten, sunahnya sinten, enggak ada. Rasul enggak ada. Sahabat tidak ada, sunai sinten, sunai orang kafir, dimodif orang Islam menjadi kata-kata Islam. Tapi yang dilakukan ya nggak usah ikut-ikutan. Tambah umur niku saya sedih, udah berkurang jatah hidup, merenung, pemenang umurin pun 40 tahun munggah. Wis wayahe mari sangka kenakalan-kenakalan. Wis mulai wayahe fokus tentang agama, akhirat, keluarga. Gak usah aneh-aneh, gak usah neko-neko. Sing jek seneng belayang ngerti waktu udah mulai berhenti, udah mulai fokus tentang ibadah. Belum 40 tahun itu kalau tidak kita benar agamanya,
takutnya dimatikan Allah dalam keadaan kebiasaan kita di atas 40 tahun itu. Jadi umur 40 tahun itu menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimahnya seorang. Nanti ke dunia ini wow, ngaji ya, ke masjid itu udah mulai harus lebih aktif lagi. 5 waktu pokoknya wajib di masjid, karena kita ingin diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu terbentuk kebiasaan dia 40 tahun ke atas, dikatakan para ulama seperti itu. Tadi ada yang mingguan, Senin dan Kamis. Ada yang tahunan nih wow, tiap bulan apa? Sya'ban diangkat Allah SWT. Jadi Allah tiap hari melihat dan malaikat setiap hari mencatat. Tapi ada momen-momen di mana Allah itu mengangkat amal soleh di saat-saat tertentu tadi. Mila pasti angkat amal soleh niku ampun pas maksiat Senin Kamis nek saged poso. Wong poso iki mesti tindak tanduke nggih terkontrol. Sya'ban niki bulan diangkatnya amal soleh. Niku tentang Sya'ban. Maka masih ada waktu untuk pemanasan latihan. Kalau ada kejumpaan kita hari Senin ya kita puasa. Kamis kita puasa. Ajak anak istri kita pemanasan atau persiapan, karena kualitas Ramadan kita itu ya ditentukan oleh antusiasme kita waktu menyambutnya, waktu mempersiapkannya. Nek gak antusias, semangat sama sekali ya Ramadan ini kualitasnya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan seperti orang-orang yang lain lah, jangan seperti kita-kita yang tahun-tahun kemarin. Ini waktunya naik kelas pokoknya, judulnya naik kelas. Kudu duwe apik bener. Nunggu kapan bandit. Terus jemaah sekalian ya rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kedua yang ingin kita sampaikan, puasalah bersama pengumuman dengan pemerintah. Jadi puasa tanggal 1 Ramadan itu nunggu pengumuman pemerintah. Ini yang akan membuat kaum muslimin ini bersatu ya, kompak. Karena puasa, Idul Fitri, Idul Adha itu amal jamaah, amal yang harus dibutuhkan kebersamaan supaya nampak ya persatuan itu. Dan ini disebutkan Rasulullah SAW, as-sawmu yauma tuftirun wa al-fitru yauma as-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahul. Puasa itu kata Rasulullah ya ketika semua puasa. Idul Fitri itu ya ketika semua Idul Fitri. Idul Adha itu semua Idul Adha. Jadi gak pernah dijumpai di zaman Rasulullah beda-beda. Puasanya beda-beda dino, gak ada. Di zaman para sahabat gak ada. Khulafaur Rasyidin gak ada. As-salafus salih, tabi'ut tabi' pernah ada. Nggak pernah ada cerita sejarah kaum muslim beda-beda pendapat kecuali akhir-akhir ini 10 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir karena urusan politik. Kaum muslimin ada ikut ormas A, B, C, hijau, biru, abang, kuning, karena nggak mau ikut pemerintah, karena menjadi oposisi, menjadi itu alasan politik sebenarnya. Jadi sekarang ini perbedaan tuh mboten namung napa sak kecamatan, sak kelurahan niku benten-benten. Jangan sekelurahan sak kadus itu bisa beda-beda. Bahkan sak keluarga itu beda. Anak sama bapaknya beda. Pas bawalan cek poso. Diziarahi sing tuan rumahnya cek poso, tapi mejane komplit punat. Apa yang dirasakan? Nggak ada kebersamaan, kurang sekali rasa persatuan itu. Ya karena apa? Karena tidak mengikuti bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah karena ru'yah. Jadi pengumuman puasa itu ya nanti menunggu ru'yah, jangan diumumkan jauh-jauh hari. Karena pakai ru'yah.
Hisab itu boleh dipakai untuk mendukung ru'yah, bukan untuk mengawali pengumuman. Pengumumannya nanti tetap itu. Itulah sunnah Rasulullah, para sahabat, sunnahnya orang-orang soleh zaman dahulu. Kalau diumumkan jauh-jauh hari, pasti nggak pakai ru'yah. Dan disinilah penyelisihan terhadap hadis Rasulullah SAW terjadi. Jadi diumumkannya kapan? Ya setelah lihat ru'yatul hilal, lihat hilal. Karena ini butuh kebersamaan, kita punya pemimpin, serahkan ke pemimpin gitu. Jangan kepada organisasi masyarakat tertentu yang kita afiliasi ke situ, bolehlah kita ke situ. Tapi urusan ini kita ikut pemerintah. Dan pemerintah kita tidak menyelisih syariat dalam hal ini. Mereka pakai sistem ru'yatul hilal, mereka memperkuatnya dengan ilmu hisab juga. Mereka nggak pakai hisab, pakai hisab juga. Jadi berpuasa awal Ramadan nunggu pengumuman pemerintah. Ini juga sekali kita sampaikan karena setiap Ramadan itu mesti ada pertanyaan. Ustaz, kapan Ramadan? Ya tanggal 1 Ramadan. Tak jawab ngaten niku. Ngaji udah lama masih tanya Ramadannya kapan. Ikutlah pemerintah. Ikutlah pemerintah, nunggu sidang isbatnya. Nah terus enten subhat ngene iki, lah mungkin nek keliru pripun? Pemerintah keliru, ternyata yang benar itu organisasi. Katakanlah pemerintah salah atau keliru, kita sebagai masyarakat itu tidak kena dosa kesalahan tersebut. Punto, penak. Katakanlah kalau itu salah, meleset, belum kelihatan hilalnya, ternyata yang benar tuh yang kemarin atau yang benar tuh yang besok umpamanya. Karena kita ikut pemerintah, dosa itu kalau ada kesalahan ditanggung oleh pemimpin. Itu enaknya makmum. Enaknya makmum, kesalahan ditanggung imam. Jenengan sholat, imamnya pocoknya cepet banget. Jenengan tetap rampung ke bacaan dewi atau ikut gerakannya imam. Yang leres pripun? Yang leres adalah ikuti di gerakan imam. Cepet ya Ustaz. Tuh ikuti aja. Ikuti saja. Kalau kebetulan dapat imam kayak gitu, ya mesti ikuti. Nah imam pun rukun, jenengan kok cek adet, itu mukhalafah imam. Gak bener jenengan sing dosa. Jenengan cek sujud, ya apa imamnya sujud kok jenengan cek ruku. Niki juga nggak benar, ikuti aja. Walaupun itu kurang pas, kesalahan itu, ketidakpasan itu ditanggung oleh imam. Maka imam itu tanggung jawabnya gede. Bacaannya keliru, dia yang disalahkan. Ketidaksempurnaan sholat itu karena dia nggak meluruskan shop jamaah atau karena dia kurang paham tentang keutamaan sholat. Ya, dipikul sama dia sendiri. Itu imam, pemimpin juga begitu. Jangan bikin SIM, surat izin mengendara atau mengemudi. Nggak betul. Nek SIM motor nih kok rekon gawe angka 8. Oh iso, wah nek dalan angka 8. Wanyel banget. Kita ikuti prosedurnya itu susah banget. Itu terbit surat itu tapi harus bayar sekian umpamanya. Karena jalur khusus atau apa. Kalau memang itu diperlukan untuk mengambil hak kita, itu bukan riswah, itu bukan suap yang dilarang. Bayar saja udah. Kalau kita mau ngambil hak kita, karena kalau nggak pakai surat itu ya ditilang, dihukum, didenda, mau ikut prosesnya kok ya diulak-walik kayak tadi kok. Dipersulit padahal dalan yang jobo kira ono sing 8. Dalane lempeng-lempeng, jeglong-jeglong. Tapi malah digawe urun-urunan itu persulit. Udah kalau bayar wis tak bayar wae. Dan Syekh Utsaimin mengatakan suap itu adalah untuk yang menghalalkan yang haram, kemudian mengharamkan yang halal, itu baru suap. Tapi kalau untuk membayar hak kita yang dipersulit itu bukan suap. Jadi itu tadi kita mau bikin ini gitu. Ada misalnya sebagian kaum muslim masih susah anti BPJS, anti asuransi.
Tapi sekarang nggak bisa umroh kalau nggak pakai BPJS ini. Bahkan mau nikah itu harus pakai BPJS. Jadi rapi juga satu BPJS terakhir. Tanggal saya mau nikah pakai BPJS. BPJS sebagai syarat segalanya. Kemudian kita belum punya karena kita nggak setuju dengan sistem asuransinya kayak gini misalnya. Ya udah ikut aja, daftar aja BPJS. Karena gimana? Dari sistem seperti itu nggak ada pilihan lain. Ya udah. Jadi dalam masalah ru'yatul hilal nanti kok qadarullah jenengan ya ketika keputusan pemerintah kok salah, nggak usah khawatir juga, nggak usah beban juga. Ini pentingnya kita mendalami ilmu seperti ini. Wah, ikut apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Puasa itu yang tetapkan pemerintah puasa. Fitri juga begitu. Idul Adha juga begitu. Jihad juga begitu. Nggak bisa jihad berangkat sendiri, harus diatur oleh pemerintah. Kita umroh, diatur pemerintah manut. Kita haji, diatur pemerintah manut. Giliran poso, gak gelem manut. Melune taat melu, aturannya ormas dewi dan boleh lah fanatik, silahkan monggo. Tapi ada di mana syariat itu harus kita menangkan atas aturan dari organisasi. Kalau sampai organisasi ini memaksa kita untuk mengikuti arahan Rasulullah, kalau saya pilih arahan Rasulullah, walaupun harus resign dari organisasi tersebut ataupun dipecat. Agama kita itu Islam, pegangan kita Quran dan Sunnah, bukan agama kita itu bukan ormas itu dan bukan ADRT-nya ormas tersebut. Tinggalkan. Kalau saya gitu, beragama yang lebih tenang. Ini yang kedua. Jadi nanti puasa ikuti pemerintah, ikuti pengumuman sedang sebatnya pemerintah. Apa yang ditentukan ikuti. Karena ada indikasi kayaknya ini ada perbedaan lagi. Wallahu a'lam bishawab, semoga tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Biar kita di bulan Ramadan nanti, ini yang terakhir, semangat dan tidak lokro, tidak aras-arasan dalam beribadah. Kosong ya semangat. Salat tarawih juga semangat. Maus Quran juga semangat. Ya, dan amal salat juga semangat. Maka di antara kuncinya adalah perbanyak minta taubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Karena yang menghalangi kita nggak semangat ibadah niku namung dosa, udah selesai. Maksiat yang belum diampuni Allah, dosa yang belum dimaafkan Allah, itu yang menyebabkan kita malas dalam beribadah. Sholat nggak rajin, aras-arasan ke masjid, baca Quran baru sedikit dah merasa itu karena dosa kita banyak. Dan kita sudah minta ampun dan belum diampuni Allah. Nah, disitulah mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi pertanda orang itu dimaafkan Allah dosa-dosanya, tanda-tanda bahwa seorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Allah ringankan, Allah mudahkan dia untuk ketaatan kepadanya. Cari ciri-cirinya itu. Kok aku males, kok aku berarti banyak dosa. Udah titik, selesai. Kuncinya yang tadi. Nah, bulan Ramadan nanti bulan yang kita tunggu-tunggu, ya, bulan yang sangat dirindukan, bulan dimana kita mendapatkan mega proyek kebaikan, super mega proyek, semua kebaikan bagus semua, diganjar berlipat-lipat di sana. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Hadis ini nyebut siapa yang puasa, siapa yang sholat malam, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, jadi i'tikaf, maka dia akan diampuni dosa-dosa. Dan Rasul mengatakan sangat rugi sekali, bangkrut sekali orang yang masuk di bulan Ramadan
tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Raghima anfu mri'in dakhala Ramadan wa lam yukfar dzunubuh. Celakalah seorang, dia diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Padahal setiap malam Allah itu utaqa minan nar, Allah membebaskan orang-orang dari neraka, dibersihkan Allah dari neraka. Kamu tidak termasuk dari penduduk neraka. Setiap malam itu utaqa'u minan nar. Dan itu kok ada orang tidak termasuk dalam orang-orang yang dibersihkan Allah dari penduduk neraka, adalah orang-orang yang raghima anfu mri'in, tercela. Di poin-poin ini jemaah sekalian yang harus kita pahami, karena kita masih di bulan Sya'ban, fokus dulu di bulan Sya'ban ini, banyakin doa, kita diberikan umur panjang, okay? Diberikan kesempatan Allah masuk orang-orang yang beruntung masih di bulan Ramadan, dan nanti kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW di bulan Ramadan, diawali dengan memulai Ramadan dengan mengikuti keputusan pemerintah kita, pemimpin kita, biar tidak bikin perpecahan di masyarakat. Nek melu ormas A sing gak ning ormas A atau ormas B gak terima. Apa alasanmu puasa? Iki ormasku milih gini. Lah aku ora. Kowe ijo, aku biru kok. Kowe ijo biru, aku kuning, wis gak usah nggawa ormas, nggawa Islam dan sunnah. Ikuti arahan Rasulullah SAW supaya kita ikut puasa bersama pemerintah. Singkirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingannya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian tadi kita bersihkan dosa-dosa kita, ya, kita bikin planningnya nanti sama anak sama istri apa. Oh kebetulan anak-anak libur total di bulan Ramadan ini, bisa di rumah bikin planning, bikin aturan. HP dibikin aturan. Ya, kalau saya bikin aturan HP anak-anak itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu nggak boleh, hanya hari Ahad. Hari Ahad itu pun mereka bukan nonton HP, tapi ada TV yang sudah kita dongkelkan ke internet itu, dan kita hadapkan ke sini supaya orang tua bisa ngontrol. Jadi anak-anak bukan nggak sama sekali boleh internetan, boleh terkoneksi sama teknologi, tapi kita batas. Piye-piye angel kalau kita tidak beri sama sekali. Jadi tetap ada di komando kepala keluarga, yaitu sosok ayah, sosok bapak. Tergantung bagaimana dia bikin aturan di keluarga itu. Ibunya insya Allah manut, anak-anak insya Allah manut. Ramadan jadikan momen untuk bikin aturan ini. Jangan sampai ambiar anak-anak di rumah karena HP-nya, karena mainannya dibikin aturan. Kalau sudah diberi aturan kok ternyata di luar dugaan, di luar harapan, kita berlepas diri dari semua yang terjadi. Itu tanggung jawab kita, ya. Tugas kita tegakkan dulu, bikin aturan dulu. Hasilnya bagaimana, serahkan sama Allah, karena itu bukan wilayah. Ya, mungkin ini kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.